Dan tema yang akan saya bawakan pada saat ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 4. Judulnya, Syarat Kehidupan yang Menuju Kristus di Surga. Ya, ayatnya sudah kita bisa lihat di screen. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Amen. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dari hidupnya. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Ada amin? Puji Tuhan. Ya. Saudara-saudara, saya tipikal, sudah banyak yang bilang, waduh kalau ibu ini bawain banyak sekali ayat-ayat. Ya, tetapi waktunya akan saya tepati 40 menit, Walter. Ya, sebagai pendahuluan, jika ada orang yang berbicara di dalam 1 Petrus 4 ayat 11, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, di mana firman Allah itu? Ada di dalam kitab suci. Itu firman Allah. Di mana kita harus menyatakan firman itu. Kalau kata-kata saya tidak mempunyai makna buat saudara-saudara, tapi kata-kata dari Tuhan, itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Amen. Kita tahu kita hanya sebagai uap yang hilang seketika lalu lenyap. Yang tadi sudah disaksikan. Dan kita hanya sebagai musafir, pendatang, ya, melewati bumi ini, dunia ini. Karena Tuhan telah menyediakan tanah air kita di surga, ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Jadi kita fokus, ya, untuk mendengarkan firman Allah. Ya, memang saya mempunyai tipikal yang serius, nggak bisa humor-humor gitu, ya. Masing-masing ada tipikalnya masing-masing, ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Siapa yang tidak mau mendengarkan firman Allah yang tertulis bagi kita dan anak cucu kita, kita bukan berasal dari Allah. Kalau kita mau menyatakan diri kita berasal dari Allah, kita akan fokus dan mencintai ayat-ayat yang tertulis untuk keselamatan kita. Ya. Kemudian kita akan masuk bagaimana kita dapat diselamatkan untuk menuju Kristus di surga. Ada ayat yang sangat favorit, semua ayat favorit. Tapi ini sering didengung-dengungkan, ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan akulah jalan, ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Akulah jalan, kita dapat baca apa yang dimaksud dengan akulah jalan. 1 Yohanes 2 ayat 2 katakan, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apa yang dimaksud dengan ini untuk seluruh dunia? Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, upah dari dosa adalah maut, ya. Dia melanggar firman Tuhan. Sehingga kemuliaan Allah yang tadinya menyelubungi Adam terlepas karena dia melanggar firman Tuhan. Dan upah dosa itu adalah maut. Inilah Yesus
datang memperdamaikan kita dengan Allah melalui matinya di kayu salib. Bukan untuk orang yang mau terima Yesus saja. Untuk semua manusia. Bukan untuk bangsa Israel pada saat itu. Bukan untuk bangsa pilihannya saja. Tetapi seluruh manusia. Ya, dia menawarkan itu perdamaian. Ya, dia memberikan perdamaian itu. Nah, kemudian akulah jalan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Mungkin semua saudara di sini sudah tahu ya, banyak hamba Tuhan. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kebenaran yang kita sekarang ada telah menjadi kitab Injil. Ini dasarnya adalah dibangun atas dasar para rasul, ya, dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, ya. Oleh sebab itu kita baca di dalam kitab Injil, ya, ada surat kiriman Paulus kepada jemaat Kristus yang di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Itu yang dimaksud dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, batu penjurunya siapa? Tujuan kita siapa? Kristus. Oleh sebab itu, ya, kita harus benar-benar mengetahui isi Alkitab. Matius 22, ini bagi tambahan dulu, Aisyah. Matius 22 ayat 29 katakan, kamu sesat sebab tidak mengetahui isi Alkitab atau kuasa Allah. Apa yang dimaksud dengan kuasa Allah di sini? Banyak yang menginterpretasikan kuasa Allah sebagai hal-hal yang mujizat. Tetapi dalam ayat ini, Roma 1 ayat 16, katakan, tiada malu aku mengaku Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Orang Yahudi berbicara bangsa pilihan Tuhan, orang Yunani berbicara kita di luar bangsa pilihan Allah. Kita sudah dibaptis dalam satu roh, sehingga kita saat ini menjadi pilihan Kristus. Jemaat Kristus ditebus oleh darah Kristus. Kemudian di sini kita akan lihat hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa ini maksud hidup di sini? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Karena apa? Dosa yang Adam tadi, ya. Kita turunannya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena apa? Firman. Firman dari manusia, yaitu Yesus. Yaitu kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bagaimana untuk roh itu diam di dalam kita? Ya, mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Semua pasti tahu hamba Tuhan, karena ini berita awal dari kita untuk ada di dalam Dia. Ya, Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tiadakah kamu tahu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, jadi ini pengertian baptisan harus kita tahu, ya. Banyak yang, oh ya saya sudah dibaptis, tapi ketika ditanya dia tidak mengetahui apa arti baptisan itu. Oleh sebab itu, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini kita dapat baca juga, tapi saya tidak tayangkan berhubung nanti waktunya terlalu panjang. Dapat di dalam Kolose 2 ya, ayat 12-13. Similar daripada ayat ini.
Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia, Yesus, telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, ini firman jadi atas perantaran Roh Kudus. Sehingga apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini adalah kuasa Roh Kudus. Ya, sehingga apa yang dinyatakan di dalam Titus 3 ayat 5, permandian kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita dapat baca ini dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil ini. Ya, kemudian Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Di dalam King James Version itu tertulis kita bersalut, ya, bersalut dengan Kristus atau menjadi satu dengan Dia. Jadi sangat diperlukan baptisan, ya. Kalau contoh-contoh baptisan itu nanti bisa kita pelajari kembali dan pasti gembala saudara akan bisa memberitahukan kalau yang belum dibaptis. Karena percuma saya dasar firman kalau kita tidak dibaptis. Kita baca Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita teringat cerita Yesus dengan Nikodemus. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Bagaimana mau masuk? Lihat pun tidak. Ya, jadi pentingnya baptisan yang sesuai perkataan Roh Kudus, yang tertulis. Ya, bukan yang asal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian nasihat supaya tetap di dalam pengajaran Kristus. Kita lihat. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ngeri ya. Ya, relax. Kita baca sama seperti manusia, dan ini tertulis di firman Tuhan, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. 2 Korintus 5 ayat 10 katakan, sebab kita semua menghadap tahta pengadilan. Ada tahta pengadilan Kristusnya? Ada. Ini tertulis, ya. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jadi kita harus berhati-hati dalam hidup ini, ya. Kemudian Yohanes 12 ayat 48 menjadi pertanyaan kita, cara apa Tuhan menghakimi kita? Ya, kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada hari kiamat, pada akhir zaman. Apa yang dimaksud bahwa firman yang menjadi hakim? Kita lihat kalau kita berbuat tindak pidana di dunia ini, jaksa akan menuntut kita dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, pasal sekian, ayat sekian. Inilah yang dimaksud Yohanes 12 ayat 48. Apa yang telah tertulis dalam firman Tuhan sebagai ketentuan Tuhan, sebagai undang-undang Tuhan, kita akan dihakimi oleh itu. Sekarang contoh, telah ditulis harus dibaptis baru kita selamat. Kalau kita tidak lakukan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, ketika kita tidak selamat, kok aku tidak selamat? Aku tiap hari ke persekutuan doa. Aku tiap hari, tiap minggu ke gereja. Selama tidak melakukan bersatu dengan Yesus, yang tadi di dalam Galatia 3 ayat 27. Kita tidak ada di dalam Dia.
Ya, karena apa? Karena dosa itu masih mengelilingi kita, masih menyelimuti kita. Bagaimana caranya? Kita dibaptis untuk bersaut dengan Kristus. Kristus yang akan yang bersaut dengan kita, sehingga kita bisa selamat. Ya, ketika Adam melanggar, kemudian Tuhan panggil, Adam, di manakah kau? Di sini kami bersembunyi, kami telanjang Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, siapa yang bilang kamu telanjang? Di dalam Kejadian ya kita bisa baca. Sudahkah kamu melanggar perkataanku? Jadi ketika kita melanggar perkataan Tuhan, dan dosa yang sudah dilakukan oleh Adam, kita telanjang di mata Tuhan. Itulah dosa, kuasa maut. Bagaimana caranya supaya kita tidak telanjang? Itu bersalut dengan Yesus, mengenakan Kristus. Agar kita ada di dalam Dia. Dia yang suci. Sehingga kita kalau ada di dalam Dia, kita suci. Ya. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Bu, kan Yesus sudah disalib untuk pengampunan dosa. Betul. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya, hilang kemuliaan Allah, putus hubungan Allah dengan Adam pada saat itu. Tetapi ketika Yesus datang karena kasih dari Allah, Dia menyelimuti, ya, Dia membungkus ketelanjangan kita sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Tetapi yang satu hal yang tadi ya, bahwa kenapa kita yang sudah diampuni di kayu salib. Itu pengampunan, perdamaian antara Tuhan, antara Allah dengan kita melalui Yesus, dan untuk semua orang itu, ya. Tetapi untuk janji hidup yang kekal, kita harus menjadi satu dengan Yesus. Barang siapa yang percaya, bertobat dan berbaptis. Kalau tidak. Padahal Yesus sudah, akulah jalan. Dia sudah membuka jalan perdamaian untuk semua manusia. Tetapi bukan berarti dengan Yesus disalib sudah selesai, kita masuk surga. Tidak. Ya, itulah jalan dulu. Lakukan kebenarannya. Apa kebenaran? Yaitu firman-Nya. Apa firman-Nya? Bersatu dengan Dia. Supaya Yesus menjanjikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 katakan, inilah perjanjianku, yaitu hidup yang kekal. Bagi siapa? Bagi orang yang ada di dalam Dia. Ya, kalau kita hanya yang penting berbuat baik. Kita udah lihat ada ayatnya. Kan Yesus sudah disalib untuk pengampunan dosa. Dosa, putus hubungan Allah dengan kita, itu yang dimaksudkan. Ya, yang Yesus disalib. Tetapi untuk keselamatan kita masuk surga adalah bersalut dengan Dia. Kemudian, kapan sih pengadilan Tuhan itu sebenarnya? Karena seperti kita ketahui, kalau Tuhan datang, ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat, nanti bisa baca di rumah ya, ayat 16-17. Ya, ketika Tuhan datang, Tuhan menjemput kita untuk kita naik di awan. Kapan pengadilannya berlangsung? Menjadi pertanyaan kita. Loh, kalau Tuhan datang kan, kita ini yang setia, kita akan diangkat ke awan-awan. Kapan pengadilannya? Diangkat ke awan-awan bukan berarti kita akan diadili, tidak. Tuhan bawa kita ke Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Kita lihat ya. Karena sekarang 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Kan kita udah selamat. Kita sudah dibaptis. Kok kita dihakimi? Ya. Kita lihat apa yang dimaksud rumah Allah itu sendiri. Ya.
Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah, dan bahwa dirimu bukanlah milikmu sendiri. Ya. Dan jika kamu juga sedang dibangun bersama menjadi tempat tinggal Allah dalam Roh. Itu yang dimaksud penghakiman untuk kita dari rumah Allah, karena kita adalah bait Allah di dalam Roh. Pernahkah kita baca bahwa ada orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan tapi murtad? Ya, ada. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi jelas Yesus Kristus adalah Juru Selamat, ya. Ini ayatnya ada 2 Petrus 2 ayat 20 dan 22, ya. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bisa terjadi nggak? Orang murtad bisa, dan banyak juga yang meninggalkan kasih karunia daripada Yesus. Ini yang dimaksudkan, dihakimi dari rumah Allah. Kita inilah, ya, kalau kita murtad, tidak mau mengenal Kristus lagi, tidak mau menjalankan lagi firman-Nya, tidak lagi setia. Ini yang dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni. Ya, karena tidak mau lagi bersama dengan Yesus. Ya, tidak mau lagi menjalankan perintah atau menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan aturan daripada firman Kristus. Itu, ya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik. Jadi hati-hati, ya, hati-hati kita setia, ya, seperti ini, ya. Kenapa Nuh bisa selamat? Ya, karena dia bergaul dengan Allah, ya, sehingga dia tahu pikiran-pikiran Allah, dia tahu kemauan Allah. Ketika Allah menyuruh, memberikan perintah kepada dia buat batra dengan ukuran-ukuran yang ditentukan oleh Allah, kayunya ditentukan oleh Allah, jenis kayunya, yaitu kayu gofir dengan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semua dilakukan dengan tepat. Oleh sebab itu, ya, Nuh beserta keluarganya selamat nggak? Selamat. Ini kita bergaul dengan Allah di dalam persekutuan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan meninggalkan perhimpunan karena hari Tuhan sudah dekat. Untuk apa kita memiliki isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Umur manusia di dalam Mazmur 90 ayat 10 ditentukan 70, kalau kuat 80. Tapi di atas 80, kalaupun masih hidup, kita sudah susah. Telinga kita sudah tidak lagi peka, mata kita sudah rabun, kaki kita mungkin sudah mulai lemah. Ya, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Andi kembali lagi ke, tanya, mohon maaf ya, tapi ini ayat, ya, firman Tuhan, ya, bukannya saya tidak sopan. Dan bagi yang mandi kembali lagi ke kubangannya, ya. Oleh sebab itu contohlah Nuh, ya. Tuhan memberikan juga contoh yang ada di Alkitab. Jadi Alkitab dijawab dengan Alkitab. Ya, karena yang lama dulu, pelajaran yang lama di dalam Roma 15 ayat 4 menjadi suatu pelajaran buat kita, menjadi satu contoh iman Abraham, ya. Dia makanya disebut Bapa beriman, karena dia ketika Tuhan suruh, dia nggak tanya untuk apa Tuhan, bagaimana nanti Tuhan saya, tidak, ya. Nah, Nuh, dia benar-benar melakukan. Terus ada yang bilang, ya, manusia kan nggak sempurna. Nuh juga manusia biasa.
Ya, manusia biasa sama kita, tetapi dia bisa melakukannya itu dengan tepat karena dia mau tunduk melakukan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, kalau kamu mengasihi aku, turutlah perintahku, dan perintahku itu tidaklah berat. Ya. Kemudian waktu sudah juga. Kita akan akhiri dengan kesimpulan, ya. Kesimpulan dari Kolose tadi ayat 3, Kolose 3 ayat 1 sampai 4, kesimpulannya ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Saudara-saudara yang kukasihi, karena kamu sudah mengetahui tentang hal ini, berhati-hatilah supaya kamu jangan dibawa tersesat oleh kesalahan dari orang-orang yang tidak mengenal hukum, tidak mengenal perintah, tidak mengenal ketentuan. Ya, janganlah kamu jatuh dari imanmu yang kokoh, namun bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, berbahagialah kita yang dibaptis, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Sehingga di dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.